Pemirsa, masih dalam suasana kemerdekaan RI dan setelah ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan Indonesia di Sumsel. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Ketua Pemuda IKMI Sumsel, Bang Zainul Arifin, untuk membahas hal ini lebih lanjut. Selamat siang, Bang Zainul. Selamat siang, Mbak Risa Aziz. Baik, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Oke, baik. Kita mulai aja mungkin ini ya Bang ya. Beberapa hari lalu kita kan baru aja merayakan HUT RI ke-80. Sebagai tokoh pemuda sendiri bagaimana dan apa hal yang harus dilakukan menurut Abang sendiri untuk pemuda untuk mengisi kemerdekaan ini? Baik, memang secara umum hari ini dengan masa-masa sebelumnya ada cukup pergeseran zaman ya. Yang pertama memang yang harus dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang adalah bagaimana kita menjaga persatuan. Itu dulu yang paling penting. Nah, lalu kemudian poin yang juga sama pentingnya adalah bagaimana kita melakukan pengembangan diri bagi kemajuan diri sendiri, lalu kemudian itu akan berkolerasi bagi kemajuan bangsa. Sebab apa? Hari ini kita dalam kondisi era globalisasi. Nah, selain daripada itu, perlu ada kontribusi dalam pembangunan. Berupa apa? Berupa yang pertama, kita bisa mendorong melalui kewirausahaan, inovasi, lalu kemudian membangun ekonomi kreatif, membuat konten-konten edukatif, dan turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, ya, berupa kemudian berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk lingkungan sekitar kita. Nah, selain itu juga yang paling penting juga bahwasannya hari ini ada pergeseran yang cukup signifikan, termasuk di dalamnya bagaimana generasi muda itu bisa turut aktif dalam teknologi dan digitalisasi. Dan ikut juga peduli terhadap partisipasi politik dan kepemimpinan baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat yang lebih besar. Nah, hari ini mungkin di usia Indonesia yang ke-80 tahun kita bisa banyak berkontribusi melalui hal-hal yang sederhana tapi kemudian juga berdampak. Mungkin seperti itu sebagai pendahuluan ini ya Ibu Rica ya, sebagai pendahuluan dalam diskusi kita hari ini gitu. Oke, baik. Nah, kalau Abang Zainul menanggapi sendiri nih, kalau sekarang ini kan anak-anak muda ini sudah mulai waking up. Maksudnya seperti ini, mereka sudah mulai melihat dan lebih suka menunjukkan rasa nasionalismenya sendiri. Menurut pendapat Abang sendiri seperti apa? Iya, dengan fenomena yang terbaru ini. Iya, nasionalisme itu kan kadang-kadang bisa kita lihat dari hal-hal yang sifatnya seremonial. Seperti misalnya melalui tontonan sepak bola, lalu kemudian melalui perayaan-perayaan yang sifatnya seremonial ya. Kita merayakan, kadang-kadang juga misalnya di beberapa kondisi, misalnya anak-anak muda itu ada lomba sepak bola dan lain sebagainya, itu nasionalisme muncul. Nah, tapi di ruang-ruang yang sifatnya individu, misalnya di ruang-ruang untuk diskusi, anak-anak muda sekarang cenderung lebih menghindari gitu ya, termasuk juga di dalamnya partisipasi di dalam politik dan sosial gitu. Nah, ini yang perlu kita dorong secara bersama. Untuk apa? Untuk satu, tumbuh secara kolektif. Sebab apa? Kalau saya melihat bahwasannya anak-anak muda yang sekarang itu kan adalah mereka yang akan memegang tonggak kepemimpinan ke depan ya. Karena yang muda yang kecil akan mendewasa, yang dewasa akan menua. Dan kalau kemudian sebagai anak-anak muda hari ini tidak berkontribusi, dan apalagi kemudian misalnya kayak kami di Pemuda IKMI itu, kami berkontribusi untuk membantu kemudian kita turut serta berpartisipasi dalam banyak kegiatan-kegiatan positif untuk membangun generasi muda di Sumatera Selatan. Lalu kemudian kita juga bisa mendorong lewat kegiatan-kegiatan positif-positif lainnya. Harapannya melalui 17 Agustus ini ada kontribusi nyata atau kemudian makin banyak anak-anak muda itu yang berperan aktif dalam
membangun negara, lalu kemudian juga ikut turut serta di masyarakat, itu yang akan memberikan kontribusi nyata untuk Indonesia Emas di 2045 nanti. Seperti itu, Ibu Rica. Nah, untuk di era kita yang sudah sangat modern dan kita sekarang sudah fast forward ya ke depan gitu, digitalisasi. Iya. Di era sekarang ini menurut Abang sendiri bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa nasionalisme yang lebih banyak nih di anak-anak kita dan juga di orang-orang sekitar kita nih, Bang? Iya, rasa nasionalisme itu dibangun oleh beberapa variabel ya. Yang pertama memang dari segi pendidikan. Nasionalisme itu berada di ruang-ruang yang privat maupun di ruang-ruang publik. Untuk di ruang-ruang privat, nasionalisme itu bisa terlihat dari bagaimana kegiatan kita untuk bela negara gitu ya. Ada terhadap gangguan-gangguan, misalnya hal-hal yang sifatnya membuat disintegrasi, misalnya orang-orang yang buat rusuh, lalu kemudian ruang-ruang lainnya, misalnya kemudian tenggang rasa kita terhadap teman-teman lintas agama, lintas komunitas dan lain sebagainya, itu adalah masuk sebagai ruang-ruang privat kita yang terus bisa kita tumbuhkan. Nah, lalu kemudian yang kedua, untuk ruang-ruang publik, rasa nasionalisme itu bisa dibangun dengan bagaimana kita berperan aktif di lingkungan masyarakat sekitar kita. Misalnya yang pertama, ikut berpartisipasi untuk 17-an Agustus ya. Lalu kemudian ikut turut serta, kalau kemarin kan saya sempat ikut di DKB ya, ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang gitu ya. Nah, itu semua adalah salah satu hal-hal yang bisa sederhana yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi bagi kontribusi kita bagi masyarakat gitu ya. Kita sebagai anak-anak muda di Sumatera Selatan, terutama di Kota Palembang, itu juga bisa berkontribusi melalui hal-hal yang simple tapi berdampak kepada negara ya, bagi masyarakat untuk membangun rasa nasionalisme kita terhadap negara. Mungkin seperti itu. Baik. Nah, kalau tadi kita membicarakan bagaimana cara kita menumbuhkan rasa nasionalisme yang jauh lebih banyak, lebih bagus lagi ya Bang ya. Tapi kan kita tahu juga Indonesia ini kan diversity ya. Banyak sekali suku-suku, banyak sekali orang-orang dan pemikirannya pun tentunya berbeda-beda. Di tengah perbedaan kita ini sendiri untuk mengisi kemerdekaan kita. Ini bagaimana caranya Bang kita tetap bersatu sedangkan di luar sana kadang-kadang masih ada saja nih gesekan mungkin antar suku atau mungkin antar daerah seperti itu yang seharusnya kita itu bersatu. Apalagi dengan dalam rangka kita masih dalam suasana kemerdekaan RI ini. Iya, memang keberagaman itu adalah sebuah berkah buat kita, tapi kemudian di sisi lain juga keberagaman itu bisa menyulut api kerusuhan ya. Kadang-kadang memang di beberapa daerah itu kan karena berbeda kondisi, berbeda latar belakang suku dan lain sebagainya, ada keributan dan lain sebagainya. Nah, memang yang pertama yang harus kita bangun di diri kita itu adalah tenggang rasa itu ya, tenggang rasa dan peduli terhadap orang lain ya. Karena apa? Karena keberagaman itu dibangun dari pembiasaan dari kecil gitu ya. Ketika kita hari ini bisa melihat orang kita berdamai dengan lintas suku, lintas agama, lalu kemudian bisa ngobrol sebagai sahabat, bisa memahami kondisi satu dengan yang lainnya, itu hal yang menjadi penting gitu ya. Nah, buat saya keberagaman itu tidak bisa dibangun dalam satu malam, tapi itu bisa diramu dalam waktu yang cukup lama melalui cara kita melihat orang lain gitu ya, melihat keberagaman yang berbeda. Nah, kalau kemudian hari ini kita tidak bisa merangkum keberagaman itu, maka ini akan menjadi persoalan gitu ya. Tapi saya melihat dalam banyak hal ya, Sumatera Selatan itu cenderung lebih menerima keberagaman, lebih menerima perbedaan-perbedaan. Nah,
Tapi kadang-kadang di sisi lain, yang mungkin menurut saya yang kita kurang mampu untuk dewasa itu ketika sudah masuk dalam ranah politik ya, terutama di 5 tahun sekali. Betul, Gitu. betul Di lima sekali. tahun di 5 tahun sekali itu ributnya itu akan berbeda pilihan, pilihan A atau B itu suka ribut gitu. Benturannya lebih Tapi kencang ya Bang ya? betul, benturannya akan lebih kenceng, Mbak. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan agama, suku, dan ras, kita cenderung lebih bisa menerima kondisi satu sama lain. Tapi Nah, kalau kalau politik kemudian, beda ya? ya kalau di politik kita belum mampu untuk, masih perlu banyak belajar, pendewasaan lebih matang. Mungkin seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Indonesia ini diversity-nya kita sudah bisa berjalan beriringan sama agama, berbeda suku. Cuma kalau untuk politik kita masih butuh belajar lagi sepertinya Bang ya? Betul, betul Oke. sekali. Nah, Bang, untuk nanti di 2045 kan pemerintah kita itu mencanangkan Indonesia Emas. Menurut Abang sendiri seperti apa yang harus dilakukan oleh pemuda kita nih agar bisa ikut mensukseskan dan berperan untuk Indonesia Emas itu sendiri? Iya, Indonesia Emas ini kadang-kadang digadang-gadang dengan dua variabel ya. Orang bilang Indonesia Emas atau Indonesia Cemas gitu ya. Iya, ada Karena plesetannya memang ya. ada plesetannya seperti itu ya. Karena memang beberapa hal gitu yang kita ukur ya. Seperti misalnya hari ini lapangan pekerjaan, Betul. lalu kemudian kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian kalau kemudian anak-anak muda hanya berpikir dalam konteks negativisme ya, negatif, lalu kemudian berpikir kerdil, itu juga bukan anak muda. Nah, maka kemudian sebagai anak-anak muda itu perlu juga membangun optimisme gitu ya. Optimisme itu dibangun melalui beberapa variabel. Yang pertama itu kemampuan secara individu, baik itu skill, lalu kemudian yang kedua itu pendidikan. Oke, Nah, baik. pendidikan itu bukan hanya gelar ya, itu gelar itu hanya satu variabel, tapi kemudian pendidikan itu kita punya kemampuan yang soft skill dan hard skill gitu ya, yang memang yang itu anak-anak muda perlu tumbuhkan secara pendidikan. Dan lalu kemudian yang kedua, kita juga perlu membangun penguasaan digitalisasi dan kemampuan teknologi. Nah, saya juga melihat hari ini untuk membangun Indonesia Emas 2045 itu juga kemampuan individu juga harus diperkuat. Misalnya yang pertama melalui kemampuan di bidang leadership, organisasi, lalu kemudian kontribusi di masyarakat. Karena hal-hal kecil itu perlu kita bangun dari diri kita. Untuk satu, misalnya tertib berlalu lintas. Yang kedua, untuk taat beribadah gitu. Hal-hal yang sebenarnya sederhana tapi menjadi cukup penting. Nah, pondasi dasar itulah yang akan menjadi kekuatan untuk Indonesia nanti bisa menjadi Indonesia Emas 2045. Sebab itu Indonesia Emas 2045 itu nggak bisa berdiri dalam satu variabel ya, tapi semua elemen pemerintah juga ikut turut serta, swasta ikut berkontribusi, kampus, sekolah, dan anak-anak mudanya. Nah, itu semuanya akan menjadi satu circle untuk bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi satu kekuatan global yang bisa mendorong Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur di 2045 ke depan. Jadi semuanya harus bersinergi seperti itu Bang ya? Betul Tapi menurut sekali. Abang sendiri nih Bang, untuk pencanangan Indonesia Emas ini sendiri, apakah menurut Abang itu possible dilakukan di 2045 kita akan mencapai hal tersebut? Atau justru itu merupakan target yang terlalu muluk dari pemerintah sendiri? Karena kita tahu Abang sendiri tadi sudah menyebutkan bahwa bisa diplesetkan menjadi Indonesia Cemas. Gimana nih menurut pendapat Abang sendiri? Iya, baik. Sebenarnya Indonesia Emas itu kalau ditarik lagi lebih jauh, sebenarnya kita bicara soal bonus demografi ya. Bonus demografi itu adalah jumlah angkatan kerjanya itu jauh lebih besar dibanding yang muda, dibanding yang tua itu lebih banyak yang muda gitu. Betul. Nah, kalau kemudian misalnya Indonesia Emas ini kan indikatornya banyak sekali ya.
satu SDM, lalu kemudian lapangan pekerjaan, swastanya juga itu juga bergerak dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian Indonesia bonus demografi ini tidak dikelola dengan baik, ini akan jadi persoalan. Yang pertama, persoalan pengangguran, lalu kemudian kriminalitas. Betul. Karena- Kenakalan remaja juga mungkin ya? Ya, kenakalan remaja. Karena apa? Karena anak-anak muda ini tenaganya banyak, sedangkan kesempatan untuk bekerjanya nggak ada. Nah, itu akan jadi masalah sosial baru gitu. Betul. Nah, kenapa kemudian dicanangkan 2045? Karena 2045 itu adalah puncak bonus demografi gitu ya. Puncak demografi sebelum penurunan berikutnya gitu ya, penurunan fase. Nah, ketika 2045 itu tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya anak-anak muda itu bisa berdampak dengan kriminalitas yang tinggi, lalu kemudian kenakalan remaja dan lain sebagainya. Dan kalau kemudian pemerintah tidak mampu untuk mengelola itu dengan benar, ini akan jadi masalah sosial baru. Maka kemudian ini nggak bisa satu peran hanya ditekankan kepada pemerintah. Buat saya, pemerintah tuh hanya posisinya sebagai regulator, ya kan? Nah, ini pemerintah berperan, swasta berperan, lalu kemudian kita anak-anak muda juga punya peran, dan peran yang paling besar memang peran oleh negara. Kenapa? Karena negara itu sebagai regulator. Ketika kemudian misalnya hari ini anak-anak didorong hanya untuk misalnya hanya buat konten-konten yang joget-joget misalnya di media sosial gitu ya, atau kemudian misalnya pembatasan misalnya untuk Korea, nonton Korea dan lain sebagainya, budaya sendiri tidak terbangun, maka kemudian budaya kita akan tergerus oleh arus globalisasi. Betul. Kita akan jadi kelompok yang kalah, negara yang kalah dengan bangga dengan budaya-budaya oleh negara lain. Ini Dan jadi hanya persoalan. menjadi followers tentunya ya Bang ya? Betul. Ini akan jadi masalah nih. Karena apa? Karena kalau misalnya nanti di 2000 di fase berikutnya kita tidak bisa menjual budaya kita ya. Anak-anak muda sukanya pakai K-pop gitu ya. Suka kalau baju-baju anime gitu ya misalnya ya. Sedangkan misalnya di sisi lain style untuk kebaya gitu kan, itu udah mulai hilang. Anak-anak sukanya pakai Harajuku. Betul. Itu maka jadi persoalan gitu. Maka budaya kita tuh kalah oleh budaya lain. Hari ini Korea, Jepang, dan Asia Timur itu semuanya itu mendorong kebudayaan mereka itu lewat film, lewat makanan, lewat yang musik lain-lain, juga ya. lewat musik, betul. Sedangkan kita kita hanya diam sendirian gitu. Nah, ini jadi persoalan suatu hari. Dampaknya secara tidak langsung ini berdampak pada budaya kita yang kalah, lalu kemudian rasa nasionalisme yang turun, dan orang-orang anak-anak muda yang sudah mulai kehilangan jati diri. Oke, gitu. baik. Mereka Berarti betul. Berarti intinya adalah kita harus bareng-bareng, bahu-membahu, bersinergi bersama untuk mendorong rasa nasionalisme sehingga apa yang kita punya, budaya yang kita punya itu tidak tergerus oleh globalisasi dan juga kemodernisasi zaman ya Bang ya? Betul sekali, betul sekali. Baik. Abang terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Rasanya sebentar sekali ya kita ngobrolnya, nanti mungkin kita bisa lanjut lagi ya. Oke, baik, terima kasih banyak Abang, selamat siang, selamat beristirahat. Terima kasih.